Terima kasih Anda masih berada di saluran ini. Saya kira tadi diskusi yang sangat menarik karena Pak Agus Papahan mencoba untuk mengangkat kalau sektor pertanian di luar negeri menjadi bergengsi karena dia masuk pada sistem industri. Artinya pertanian juga tidak kemudian hanya diarahkan pada kepentingan pangan, akan tapi juga diarahkan pada kepentingan kehidupan yang lain, baik untuk kepentingan energi, kepentingan sandang, kepentingan obat-obatan, dan lain sebagainya. Bagaimana Pak? Kira-kira Pak Arief dulu nih, kalau saya nanya pertanian dalam masuk sistem industri, ini kan berarti membutuhkan sumber daya manusia yang luar biasa. Nah, ini menurut Pak Arief, kira-kira langkah-langkah apa yang penting untuk bisa mengarah industrialisasi pertanian ini? Jadi memang perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa peran pertanian sering dikecilkan karena melihat pertanian itu forward linkage-nya relatif kecil dibanding dengan perindustrian, ya. Tetapi beberapa ahli menyatakan bahwa justru kalau perkembangan perekonomian yang didorong oleh satu pertanian itu akan tumbuh secara sustainable dibandingkan dengan pertumbuhan perindustrian yang justru relatif bisa mematikan sektor yang lain. Kalau dari sisi sektor pendidikan gimana? Apakah siap untuk bisa mendukung kuatnya sektor pertanian ini? Oleh karena itu memang perlu disiapkan tadi umpamanya di pembukaan acara ini Pak Wakil Presiden menyatakan bahwa di dunia maju itu ya tidak ada lagi sekat-sekat antara pertanian dengan industri. Jadi linkage-nya itu sedemikian eratnya, sedemikian rupa sehingga semua seolah-olah berjalan sebagaimana irama yang merdu begitu. Nah, oleh sebab itu memang di samping sebuah sistem yang memungkinkan untuk itu, maka dunia pendidikan tinggi harus mampu merespon untuk menjawab kebutuhan di semua lini. Bagaimana keterkaitan antar sektor yang ada dan kira-kira kemampuan seperti apa saja yang perlu diberikan kepada anak didik, ya, tidak hanya dari aspek-aspek hard skill saja, tapi juga aspek-aspek soft skill yang memungkinkan mereka kemudian mampu untuk bersaing di dunia industri begitu. Tapi kalau kita lihat kan sekarang tren calon mahasiswa untuk masuk di Fakultas Pertanian kan relatif rendah, Pak. Nah ini gimana Pak untuk menghadapi problem yang memang saat ini sudah dirasakan oleh perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Pertanian. Ini sebenarnya masalahnya di mana nih? Saya kira isu itu juga berlaku di dunia yang lain ya. Kita mengenal ekonomi pertanian dulu diganti dengan terminologi agribisnis, umpamanya oleh Dixon disebutkan itu lantaran karena ingin mengemas bahwa memang dengan menggunakan terminologi agribisnis ini akan mampu untuk mendorong minat masyarakat terhadap betapa luasnya sebenarnya pertanian itu, tidak hanya dilihat dari sebagaimana yang disebut beliau tadi bahwa dilihat dari aspek hulu saja, tapi dilihat secara menyeluruh keterkaitan sebuah sektor ya, dan itu begitu banyak komoditas yang ada dan bagaimana keterkaitannya dalam tapi tetap aja kan hulu menjadi dan sektor yang sangat-sangat penting ya. Kita mengatakan agribisnis dalam arti hulu hilir kan Pak, pemasaran, pengolahan dan sebagainya, tapi kan hulu bagaimanapun juga masih merupakan yang paling penting kan. Nah ini kalau seandainya yang minat sedikit masuk ke perguruan tinggi pertanian, kemudian yang keluar untuk pertanian juga, yang keluar dari perguruan tinggi untuk masuk pertanian juga sedikit, relatif sedikit, ini kira-kira tanda apa nih Pak? Dan kira-kira langkah antisipasinya gimana? Iya, memang perlu kampanye yang besar-besaran ya tentang upaya untuk mencintai pertanian dan memahami pertanian tidak hanya dari satu sisi saja, tapi memahami bagaimana peran pertanian. Peran pertanian sumbangsihnya terhadap divisi negara, peran pertanian sumbangsihnya terhadap upaya untuk memberikan makanan kepada kita dan itu sustain sepanjang hidup, bisnis yang sustain sepanjang masa adalah memang pertanian. Kemudian peran-peran pertanian dalam arti luas yang kita sudah tahu bagaimana
kemampuannya untuk ikut mendorong di dalam pembangunan perekonomian. Itu yang mungkin perlu diangkat luas, ya, ditanamkan kecintaan kepada pertanian sehingga kemudian memang akan ada daya tarik dari termasuk Expo Agribisnis Agrinek ini adalah memang dalam rangka untuk upaya menyebarluaskan tentang bagaimana sebenarnya peran pertanian dalam arti luas di dalam perekonomian bangsa. Dan dengan demikian akan ada orang-orang yang mulai tertarik bahwa sebenarnya berusaha di dalam bidang pertanian itu memberikan kontribusi yang besar kepada perekonomian, di samping memang ini ibadah yang amat luar biasa. Saya kira poinnya campaign Pak ya, untuk awareness dan sebagainya. Tapi tadi terkait dengan soal scoping Pak ya, bahwa pertanian itu dalam arti luas, hulu hilir, dan tadi Pak Farid Wasdi juga sudah menjelaskan di Kalimantan Timur itu juga salah satu program utamanya adalah membangun sistem pertanian dalam arti luas Pak ya. Nah, itu kira-kira gimana Pak? Peluang bagi pemuda-pemuda desa di Kalimantan Timur untuk bisa masuk di sektor yang begitu luas dari hulu hilir itu? Baik, saya mencoba mungkin kita melihat dari sisi yang lain. PDRB Kalimantan Timur itu kurang lebih 315 triliun. Tetapi kontribusi sektor pertanian sangat kecil. Berapa persen Pak? Ya kurang lebih 3-5%. Ya. Itu pertanian dalam arti sempit Pak ya? Iya. Primer ya? Dalam arti luas. Dalam arti luas? Dalam arti luas. Nah sementara sektor pertambangan memberikan kontribusi yang luar biasa, 44% kalau tidak salah. Bukannya hutan di sana juga luas Pak? Oh, pasti. Artinya dari 35% termasuk kehutanan? Iya. Nah, dari segi yang saya sampaikan tadi bahwa kontribusi di sektor pertanian kecil. Tetapi kalau kita melihat kontribusi dari segi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian dalam arti luas ternyata memberikan kontribusi 33% terhadap pekerja kita. Ya. Jadi misalnya kalau ada pengangguran, maka 33% itu mampu diserap oleh sektor pertanian dalam arti luas. Tetapi sektor pertambangan sangat kecil. Nah itu dua sisi yang kita lihat bagaimana pembangunan pertanian dalam arti luas. Nah kemudian yang lebih spesifik lagi, ini kejadian di lapangan. Kita mengembangkan dan membangun sektor pertanian dalam arti luas. Tetapi begitu sulitnya kita mencari petugas penyuluh pertanian di lapangan. Penyuluhan. Petaninya iya, ya. Tetapi penyuluhnya sangat terbatas. Nah penyuluh ini juga tentu pegawai negeri Pak ya? Persoalan kita kan. Penyuluh pegawai negeri maksudnya? Iya. Karena dalam undang-undang penyuluhan terbaru kan bisa ada penyuluh swadaya, penyuluh swasta, iya, dan sebagainya. bisa. Nah itu yang pegawai negeri sipil. Ya. Nah ini juga menjadi tantangan kita. Nah oleh karena itu mungkin kebijakan pemerintah untuk membuat perbandingan sekolah menengah kejuruan dengan SMA itu menjadi 70-30 itu merupakan sebuah solusi ya, dan merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah Kaltim hari ini insya Allah itu sudah mampu membuat perbandingan antara SMK dengan SMA itu 51% SMK dan 49% SMA.